Kemanusiaan yang adil dan beradab inilah, kata-katanya pendek, cuman di sini maknanya itu luas banget. 2019 itu banyak beredar video-video yang ada kecurangan ini itu. Saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Di tahun ini sudah pastinya ada juga. Cilodong. Nah, ini ada suaranya 117 ya untuk 02. Dan kalian tahu di sini datang di input berapa? 617. In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In Indonesia, they know the result before election. Apa yang diinginkan di 2019 bisa kesampaian di 2024 karena strateginya ikut penguasa. Kerja bagus. Karena strateginya ikut penguasa. Mungkin Indonesia ini bukan lagi yang namanya negara Kerja hukum, bagus. bukan, tapi negara yang namanya kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja tentunya dan dalam lindungan yang maha kuasa. Teman-teman semua, kontestasi Pilpres 2024 sudah berjalan walau masih ada kendala. Artinya antara 01 dan 02 mungkin masih ada yang belum selesai. Bagi pendukung 01 mungkin ini kok janggal karena di angka 58 sekian persen gitu, dan 01 di angka 25 atau 24%, dan 03 itu anjlok banget di angka 16 berapa persen gitu, pokoknya seperti itu. Intinya di sini kak teman-teman, sedikit berkomentar tentang masalah ini. Teman-teman semua, kita ini hidup bernegara, hidup diatur yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 5 dasar kedaulatan Indonesia. Di sila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab inilah, kata-katanya pendek, cuman di sini maknanya itu luas banget itu. Kemanusiaan yang mana di sini teman-teman? Kemanusiaan yang mana? Jujur, saya jika disuruh mengomentari tentang video yang kemarin masalah Pilpres itu, jujur ini dari hati saya memang ada sedikit kejanggalan juga. Karena apa? Di tahun 2019 itu banyak beredar video-video yang ada kecurangan ini itu. Saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi. Sekarang di tahun ini sudah pastinya ada juga. Cilodong. Nah, ini ada suaranya 117 ya untuk 02. Terus kita cek di website resmi KPU ya. Tuh, ini website resmi ya, kita cek sama ya. Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 13. Dan kalian tahu di sini datang di input berapa? 617. Ini 117. Dan bahkan lebih banyak di tahun ini 2024 ini. Dan tidak menutup kemungkinan pemilu-pemilu selanjutnya yang mendatang mungkin akan seperti inikah terus gitu. Lalu apa artinya negeri ini teman? Apa artinya negara Indonesia gitu? Kita di kancah internasional dunia, bahkan ada video kemarin saya dapat kiriman balik lagi tentang ini gitu. Ada yang mengirim video tentang Which seperti country ini. in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Tuh, apa artinya? In Somalia, untuk masalah pemilihan presiden ini itu menunggu sampai jatuh 30 hari.
baru yang namanya ketahuan hasilnya berapa, atau presidennya siapa baru ketahuan gitu, dan akan menjadi presiden gitu mungkin ya. Di Amerika harus menunggu beberapa jam di Amerika katanya. Tetapi di Indonesia sebelum pemilihan pencoblosan tersebut sudah ketahuan angkanya gitu, persentasenya sudah ketahuan. Coba bayangin, orang luar loh mengomentari Indonesia, mengomentari tentang negara kita. Apa kita nggak ditertawakan loh? Benar. Di sini teman-teman, konteksnya dulu pemilu sebelum yang namanya gadget sekarang, mungkin ada juga waktu dulu ada kecurangan juga begini juga, cuman nggak nampak teman-teman, nggak nampak. Cuman di tahun-tahun sekarang aja, ini tahun sampai, marak banget ketahuan. Apa memang disengaja atau memang ini hanya untuk memfitnah salah satu paslon, ataupun memang itu adanya. Di situ harusnya Bawaslu harus kompeten tentang masalah ini. Ini ada kiriman lagi video, ada ini apa nih? Info kecurangan pemilu hasil scan Srikap Srikap ya, menunjukkan angka yang berbeda katanya. Ya kenapa? TPS 14 itu suara 01 itu 134. Begitu kita scanner, ternyata data 01 itu cuma 1. Hasilnya 94 katanya, tapi masuknya cuma 1 gitu. Ke atas ya. Artinya ke KPU pusat gitu. Kok bisa gitu teman-teman? Kok bisa? Ya kan saya bilang, inilah hebatnya ikut penguasa. Jadi angka itu cuman sebatas angka, nggak tahu yang di sana yang mereka ya ingin memperjuangkan bagaimana, nggak mikirin itu. Itu hanyalah angka gitu bagi mereka yang berkuasa. Mungkin seperti itu teman-teman. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65, tapi di sini terbaca 551. Tuh kan, pasangan 02 yang di TPS terbacanya 65. Ini di TPS 14 ya. Itu 65 tapi ke atas kebacanya bukan kebacanya, memang mungkin diganti mungkin ya. Nggak tahu saya. Kalau data itu apalah data gitu. Kan cuma angka doang itu. Saya cuma bisa nulis angka jadi 1 bisa jadi 100, ya kan? Jadi 65 jadi 600. Hebat banget. Yang angkanya 94 dapat 1, yang angkanya 65 bisa 600. 65 bisa 600. Jadi per satu angka itu 100. Bayangin kalau sampai ini baru TPS 14, kalau berapa TPS se-Indonesia. Jadi kalau per 1 jadi 100 kali 1000 TPS berapa? 1 juta udah. Ya Allah. Padahal DPT kita cuma 231. Rakyatnya cuma 231. Artinya di desa tersebut di TPS 14 ini. Terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. 03 juga dapatnya 6 biji, terus akhirnya kebacanya ke atas 114. Hebat juga 03. Ya, permainan. Ya. Politik ini cuman permainan. Nah, di sini kita akan melakukan submit, tapi di sini kita ada rada bingung gitu untuk menuliskan. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Katanya sih hidup ini ibarat lampu dalam ruangan gelap. Katanya jika masih ada satu cahaya masih bisa disuarakan, insya Allah ruangan tersebut bisa terang menerang katanya. Tapi kalau yang baik nggak mau bersuara, apa artinya Indonesia teman-teman? Udahlah ganti aja dengan dinasti ataupun kerajaan, jangan republik. Udah biasa kayak gini. Kalau emang ini benar, ngomong di mana laporin ke KPU terus
emang dikemanain itu surat suara, dimasukin ke TPS mana? Terus di TPS itu ada saksi dari 01 sama 03. Enggak kan? Kalau cuma bikin video kayak gini mah gampang katanya. Itulah Indonesia, mangkel gitu. Ya udahlah, ya udah. Makanya saya nggak mau ngomentarin banyak. Saya pastinya dibully, dicaci mungkin kalau saya komen banyak gitu. Ya udahlah. Astagfirullahaladzim. Curang atas kekuasaan, sama semua takut dengan penguasa, bukan lagi takut sama pencipta mereka. Menang curang kalah terhormat. Ya, menang curang kalah terhormat. Curang atau enggaknya di antara tiga-tiganya itu pastilah ada. Cuman katanya dulu dari guru saya, jika presiden tiga-tiganya itu ada iblis, ada setan, dan 3 hantu, maka carilah mudarat yang paling kecil gitu. Ya saya pilih-pilih kok ya, yang ini, yang hantu ini daripada yang iblis gitu. Ya udahlah, hidup dinasti. Saya barusan tadi gitu melihat video dari Bawaslu tentang masalah rekapitulasi ulang untuk penghitungan ini. Katanya pemilihannya ada yang banyak kejanggalan, ada yang ini, pokoknya komentarin sendirilah. Kita lihat dulu ya videonya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mohon maaf tadi malam karena masih gathering data, jadi kita batalkan ya press-con-nya kepada teman-teman semua. Sekarang kita akan menyampaikan temuan kami ya. Ini diupload oleh Metro TV di jam 1 jam yang lalu, jadi masih baru-baru beneran ini. Kita lihat ya, kita lihat lagi ya teman-teman. Dari masa penghitungan suara pemungutan dan penghitungan suara kemarin. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Sudah ya. Di samping kanan ada Bu Loli Suhenti, samping kiri Pak Bu Adi, untuk kemudian menyampaikan beberapa hal temuan dari Bawaslu mengenai masalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Kita dengar sendiri kan barusan, apa ada 6 pelanggaran pemungutan suara. Teman-teman semua, Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. 13 permasalahan dalam pemungutan suara dan 6 permasalahan dalam penghitungan suara. Kita lanjut lagi ya. Data berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau Siwaslu hingga 15 Februari pukul 6 pagi hari ini. Tren masalah tersebut adalah sebagai berikut. Mungkin Bu Loli akan membacakan. Silakan Bu Loli. Masih dilempar lagi ke Ibu Loli. 13 masalah pemungutan suara. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Coba kita dengar. Pemungutan suara gitu. Terdapat 37.000 di 6 TPS dimulai pada jam 7 pagi. Coba. Orang pada masih baru bangun sudah ada pemungutan suara, artinya penghitungan suara di situ. Ini kalau sudah seperti ini harusnya Bawaslu bertindak lanjut. Tapi kok kemarin 02 sudah apa ya? 02 udah ini mungkin memang angkanya mungkin di 02, dan di sini terlihat jelas bahwa 02 itu melampaui batas itu. Ini 57 itu. Melampaui target lah, maksud saya. Melampaui target banget ini. 57%. Ini quick count ini benar kata saya tadi itu, bahwa di Somalia itu butuh 30 hari untuk mendapatkan hasil suara. Di Amerika butuh beberapa jam untuk mendapatkan suara. Di sini di Indonesia tercinta kita gitu. Di Indonesia tercinta kita, sebelum diadakannya kontestasi sudah ketahuan siapa yang akan menang. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Artinya saya sedikit nggak percaya sudah dengan demokrasi Indonesia. Tapi karena saya masih warga Indonesia, mau gimana lagi?
Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong banyak, mungkin hanya bisa berkuar-kuar seperti ini. Tapi apakah akan ada titik terang? Nggak mungkin. Emang suara saya bisa dapat apa sih teman-teman? Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Ini kalau seperti ini harusnya gimana ini KPU ini? Intinya di sini teman-teman, saya mau komentar dikit lah. Kalau sudah seperti ini, apa yang akan dibanggakan dengan Indonesia gitu? Apa yang akan dibanggakan? Teman-teman semua, mungkin saya ini bagi pendukung 02 mungkin terlalu fanatik ya, terlalu apa ya? Oh, membesar-besarkan, dan jawabannya cuma satu. Anda memfitnah, itu cuma fitnah, video itu cuma fitnah. Sampai video kemarin yang tentang dirty vote itu yang tayang beberapa jam katanya sudah di take down waktu itu. Saking takutnya menyuarakan yang namanya kejujuran. Kemarin tentang masalah demo itu untuk Bapak Prabowo. Dan akhirnya apa? Bapak Prabowo meninggalkan pendukungnya. Bapak Prabowo meninggalkan pendukungnya yang rela mati kemarin gitu. Padahal yang saya tahu teman-teman, nggak ada yang namanya syafaat presiden ya. Tapi di Indonesia katanya istimewa ulama, artinya kebanyakan ulama itu mendukung 01. Tetapi rakyat Indonesia itu apakah nggak percaya tentang akhirat? Apakah nggak percaya tentang ulama gitu? Ya milihnya tetap 02. Itu memang proses demokrasi, nggak apa-apa mereka untuk memilih. Cuman di sini kan saya sudah bilang di video awal itu, nggak apa-apa kita mengalami kekalahan cuman dengan transparan dan jujur, nggak apa-apa. Kita ini demokrasi, kita ikhtiar, kita ikhlas jika memang harus kalah. Cuman kalau harus cara yang curang, itu yang saya nggak bisa terima di hati saya gitu. Mungkin saya terlalu munafik. Kemarin juga di tahun 2019 juga seperti itu kan. Curang katanya. Akhirnya apa? Demo lah seluruh rakyat Indonesia di depan kantor Bawaslu. Akhirnya apa? Nggak ada tindak lanjutan tentang masalah itu. Tenang-tenang aja tuh Bapak ya. Kita, Bapak yang masih berkuasa sekarang. Nah, ngomongin tentang kuasa teman-teman. Ngomongin tentang kekuasaan. Bapak yang berkuasa sekarang itu kuasa banget, kuat banget gitu. Sampai kuatnya ini tuh ada yang namanya hashtag ganti presiden dulu, menyuarakan hashtag ganti presiden waktu dulu kalau tidak salah. Nah, karena di tahun 2019 enggak menang, akhirnya Bapak 02 yang sekarang ini mengganti taktik dengan apa? Ikut yang penguasa, ikut presiden. Ya kan? Nah, bener pemilihannya itu, bener taktiknya itu, strateginya bener. Karena dianggap yang itu tetap kuat, akhirnya apa? Ya udah, ikutlah. Sekarang kejadian lagi, benar bapaknya apa yang diinginkan di 2019 bisa kesampaian di 2024. Bapak 02 ini bisa kesampaian di 2024 karena apa? Karena strateginya ikut penguasa. Kerja bagus. Karena strateginya ikut penguasa, dan yang namanya penguasa bisa dong, apapun bisa dilakukan. Kan penguasa, orang yang kuasa, orang yang hebat, nggak bisa tertandingi, kuat di belakangnya, kuat backingannya, akhirnya menang gitu. Tapi nggak tahu, wallahu a'lam. Cuman yang saya tahu satu gitu, apa ya, intinya siapapun yang akan memimpin Indonesia, jika Indonesia masih sekurang-kurangnya dari keadilan, itu bukan saya menakut-nakuti, memang begitu intinya. Jika masih beragama muslim ya, semua akan dipertanggungjawabkan kawan, semua akan dipertanggungjawabkan. Saya memimpin keluarga saya aja, istri saya kalau lakuin kesalahan, saya akan diseret keduluan. Apalagi seorang pemimpin, memimpin 270 juta penduduk Indonesia. Jadi saya nggak bisa komentar banyak. Selamatlah buat
02 yang lebih dari target, lebih dari apa yang diinginkan bisa. Soalnya tahun lalu aja di angka 5501, karena Bapak yang berkuasa sekarang itu di 01, ya Bapak yang sekarang yang menang ini di 02 ini, 02 tetap di situ. Tapi pasangannya lain waktu dulu. Waktu dulu pasangannya lain, karena waktu itu pasangannya lain akhirnya kalah. Nah, sekarang pasangannya anaknya Bapak yang berkuasa, maksud saya. Anaknya Bapak yang berkuasa akhirnya menang, karena yang berkuasa yang berkualitas, yang berkuasa yang berjaya. Teman-teman, jika sampai berlanjut seperti ini anaknya akan jadi begini, anaknya akan jadi wakil presiden, anaknya akan memimpin, anaknya sampai ke cucu-cucunya. Mungkin Indonesia ini bukan lagi yang namanya negara hukum, bukan, tapi negara yang namanya kerajaan seperti Arab Saudi. Buatlah seperti itu sekalian. Nggak usah yang namanya pakai apa ya, negara kedaulatan, nggak usah. Udahlah negara kerajaan aja. Jadi Kingdom Indonesia, Kingdom of Indonesia, itu baiknya untuk Indonesia. Jika seperti itu, kawan. Hanya mengungkapkan apa isi hati saya, teman-teman. Lepas dari konteks 01 kalah atau 03 nyungsep. Lepas dari situ, saya hanya berbicara apa yang ada di undang-undang saya gitu. Di 10 tahun Bapak memimpin, berkuasa di Indonesia, sekarang ada penerusnya, anaknya yang akan yang meneruskan. Nah, di situ setelah anaknya mungkin akan ada cucunya. Setelah cucunya kan ke cucunya lagi. Ya udah, saya bilang tadi, ubahlah Indonesia menjadi kerajaan sekalian. Jadi Kingdom of Indonesia. Kalau di sini Kingdom of Saudi Arabia, jadi Indonesia akan menjadi Kingdom of Indonesia. Hidup senang, bisa berkuasa. Ujung dari itu nggak usah mikirin, itu urusan nanti. Mungkin seperti itu ya. Ya udahlah, saya nggak mau komen banyak. Takutnya saya ngalur ngidul kemana-mana. Saya menjadi jika persepsi saya salah, saya minta maaf, tapi inilah suara saya. Yang saya tahu, saya ini bukan 1-2 kali ganti presiden, tapi yang 2 kalinya itu tetap Bapak yang itu, teman-teman. Bapak yang itu tetap. Ya udahlah. Selamat buat Bapak 02, dan semoga kepemimpinannya Bapak masih ada hati nurani untuk rakyat kita Indonesia. Itu aja, terima kasih. And salam Kingdom Indonesia, bukan Republik Indonesia, tapi Kingdom of Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.